Bustoyun. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudara muslim yang dimuliakan Allah, Arafah di dalam catatan Yaqut Al-Hamawi, sebuah buku geografi Mujamul Buldan. Kenapa disebut dengan Arafah secara geografi? Arafah itu ada yang memaknai mengetahui, yakni ketika Jibril alaihissalam memberikan pelajaran manasik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu persatu disampaikan. Begitu sampai di padang Arafah ini, Jibril bertanya, Arafta? Saudara Ibrahim sudah mengetahui? Ibrahim menjawab, na'am, saya mengetahui. Dari situlah disebut Arafah. Yang kedua, Arafah itu dari kata ta'aruf, saling mengenal, yakni setelah Adam dan Hawa diturunkan dari surga, pertemuan yang pertama di sini di padang Arafah. Pertemunya, mengetahuinya Adam dan Hawa, maka disebut Arafah. Mengenal, mengetahui, bertemu dengan Adam dan Hawa. Yang ketiga, Arafah itu dihubungkan dengan kata i'tiraf, yakni pengakuan dosa. Jadi Arafah adalah dari kata i'tarafa, sebetulnya tidak pas, tapi di dalam ensiklopedia geografinya Arafah berhubungan dengan kata ya'tarifuna bid-dunub, pengakuan dengan dosa. Maka di padang Arafah ini kita pertama adalah mengakui dosa-dosa kita, baik dosa dengan manusia, dosa dengan Allah, dosa dengan alam semesta, dosa dengan binatang, dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat, Arafah itu dari kata ilfu, yang artinya sabar. Jadi di Arafah ini pendidikan yang terpenting adalah menanamkan kesabaran. Kesabaran emosi, kesabaran naluri, kesabaran akal pikiran. Apalagi definisi sabar menurut Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, diikuti oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Ar-Razi, bahwa sabar itu secara keseluruhan Islam yaitu pertarungan antara nafsu dan akal, kemudian dimenangkan oleh akal, terjadilah sabar. Ketika nafsu kita ingin sombong, ketika nafsu kita ingin marah, ketika nafsu kita ingin rezeki yang haram, kemudian akal kita mencegah, jangan. Kita punya hipertensi, nafsu kita ingin makan buah durian, akal kita mengatakan jangan. Begitu akal kita menang,
terjadilah sabar. Jadi dalam psikologi Islam, sabar adalah kemenangan akal atas nafsu ketika sedang bertarung. Terjadilah sabar, dan itu makna dari Arafah. Maka sebelum kami mengulas lebih panjang, perlu kita ambil bahwa di sini tempat kita belajar mengakui dosa kita, mengingat dosa-dosa kita. Kita tidak baca apa-apa, diam saja, mengingat dosa-dosa kita. Saya yakin saya banyak dosa, kita banyak dosa dengan orang tua kita, dengan ibu kita, ayah kita. Kita sebagai sang kiai punya dosa kepada santri kita. Kita sebagai ulama punya dosa terhadap umat. Kita sebagai penguasa punya dosa terhadap rakyat. Kita sebagai profesional punya dosa terhadap kedisiplinan kerja dan sebagainya.